Sebelum doa kita lanjutkan kepada pengasuh PPA Pondok Pesantren Agrowisata atau Loka Budaya Terpadu. Waktu dan mereka persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam Sabtu, hari Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, kita hadir berkumpul di Masjid Al-Bab, tempat di mana kita selalu menggantungkan hati kita kepada Allah, tempat di mana kita selalu mengadu kepadanya, tempat di mana kita selalu meminta rahmatnya, tempat di mana kita selalu meminta maghfiratnya, inayah dan maghfirahnya. Di mana malam ini kita kehadiran guru-guru kita, orang tua kita. Di sini ada Ustaz Bukhari, Dapur 3 dari Al-Ada yang bertugas di TPK Uswatun Hasanah. Kemudian Ustaz Haris Muzammil Sauraya yang bertugas di TPK Ustadul Ulum. Ada Ustaz Haris Hidayat Sayyidullah yang ditugaskan di TPK Al-Ikhlas. Ada Ustaz Ziyad dari Al-Hilka yang bertugas di TPK dari Ilmiah, dan juga dihadiri oleh Ustaz Abdullah Dapur 6 yang bertugas di TPK Nur Hidayah. Ustaz Rawaga, ya, orang tua kita, guru kita yang dari Tanjung Priok yang bertugas di TPK Al-Hijrah. Ada Ustaz Junaidi dari Mangga yang bertugas di TPK Nurul Huda. Ada Ustaz Asri, kebetulan beliau tidak hadir, ya, karena sedang diinfus di rumah sakit, ya, sakit ya. Ustaz Asri, Pak Ashar ya. Ustaz Ashar, oh, diinfus ya, diinfus di rumah ya. Ada Ustaz Ashar dari Sijantung yang kebetulan beliau tidak bisa hadir disebabkan sakit yang dirawat di rumah kediaman beliau, sedang proses diinfus ya. Beliau bertugas di TPK Nurul Yakin. Ada Ustaz Asri dari Tanjung Kelingking yang bertugas di TPK Al-Amin. Para guru-guru, para syekh, para masyayikh, dengan mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada para ustaz di tempat kami, yaitu PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam yang ada di Tanjung Banon, kawasan Kampung Berdaya. Kami di sini tentunya meminta keikhlasan dan ridhonya untuk para masyayikh, para guru-guru yang bertugas sebagaimana yang telah ditugaskan oleh pihak Desa Amanah
untuk memberikan nasihat kepada kami, khususnya kepada saya, karena kami ini merupakan salah satu manusia biasa yang kurang alim, yang masih kurang beradab, yang masih kurang daripada akhlak, yang masih banyak dosa dan khilaf. Kami meminta keikhlasan untuk para senior-senior, untuk para kiai-kiai yang hadir di sini untuk memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada kami, kepada anak-anak kita yang ada di PPA, khususnya kepada saya pribadi, agar kami bisa menjalankan amanah ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kami meminta semua para masyayikh untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kami minimal 7 menit. Silakan, mau 5 menit, mau 3 menit, ataupun mau 1 menit. Minimal 7 menit. Kami ingin mendengarkan nasihatnya, ya, ingin mendengarkan kata-kata yang bikin kami ini menjadi kuat, tegar untuk menjalankan program-program yang ada. Untuk Ustadz Prabowo dari sebelah kanan kami, untuk tempat kami persilakan gantian, ya, nanti kita tutup dengan doa. Ikhlas ya, ikhlas Ustadz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para santri siap untuk menyimak, siap untuk mencari ilmu, siap untuk mencari barakah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung ini ceritanya ketiban sampur. Alhamdulillah ketiban sampur. Orang ketiban gelugu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap senantiasa mendapatkan lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap bersama kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, keberadaan daripada PPA sungguh sangat luar biasa. Ya, mungkin ini sedikit ya. Sedikit itu loh maksud saya, mau sedikit. Nah, sedikit kita bercerita tentang pengalaman ya, adik-adik ya, ada di anak-anak masalahnya. Nah, alhamdulillah kalian sekarang sudah berada di zaman yang sangat luar biasa, di mana kita melakukan sebuah aktivitas ibadah tanpa adanya satu intimidasi. Sekedar cerita, di sekitaran tahun 86, 87, nah itu upaya untuk mendapatkan kita sebagai umat Islam beridentitaskan, khususnya untuk anak-anak perempuan. Perempuannya tak kuat lagi stok-stok itu. Itu membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi waktu tahun-tahun itu anak-anak ya, kita apalagi untuk perempuan, foto menggunakan jilbab itu tidak boleh. Meskipun dia dari pondok pesantren, dari apa, ketika mau KTP ya harus buka ini, nggak ada kebutuhan. Mau ijazah harus buka kayaknya. Tapi alhamdulillah
kakek-kakek kalian berusaha mempertahankan identitas itu cukup mati-matian. Nah, kenangan yang sampai sekarang itu masih tersimpan. Timbullah kalau kalian pernah dengar nasib Jilbab Putih itu, memang lagunya enak didengar, tapi perjuangannya penuh pening kepala itu untuk mendapatkan legalitas kita sebagai umat Islam. Oleh sebab itu harapan saya, mudah-mudahan kalian-kalian ini adalah sebagai penerus untuk mempertahankan tentang identitas kita sebagai apa? Umat Islam. Siap? Nah, kalau nggak rasa tak ketik satu-satu nanti. Susah-susah diantar ke sini ya. Tahu tak ketik itu tahu? Nggak tahu. Marte tahu. Nah, itu kerutukkan kepalanya satu ketok. Nah, itu kan kalau orang Jawa gambarannya seperti itu. Enggak mau ketik nggak ada di gitu. Nah, mudah-mudahan kita adalah sebagai penerus-penerus daripada ayat-ayat Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan senantiasa diberikan istiqomah menjalankan hidayahnya yang sehingga seiring taufik daripada Allah Subhanahu wa taala itulah sebagai kekuatan kita dalam menjalankan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Sebagai motivasi untuk adik-adik sekalian yang masih di pondok pesantren Agro Darul Islam, bahwa pengorbanan kita saat ini memang sudah luar biasa, jauh dibandingkan dengan kami ketika dulu masih pondok. Saya cerita sedikit supaya ada motivasi bagi kalian ini. Belum seberapa dengan perjuangan kita ketika dulu mondok di pondok pesantren. Saya terutama, bapak dulu di MTS itu saja menempuh perjalanan sekolah itu 1 kilo 200 meter setiap hari, melewati sawah, setelahnya itu ada sungai, harus dilewati sawah dan sungai itu setiap hari seperti itu. MTS. Setelah itu mondok lagi ke MAN, jadi pondok pesantren Ustaz Hasanah, itu satu beliau kakak kelas saya, Ustaz Bukhari, nanti beliau ceritakan. Luar biasa juga sampai di situ. Jadi dari pagi itu sampai subuh itu memang cobaan kami di sana itu 1 jam sebelum subuh tiba itu mau sudah digedor. Pondok-pondok kami, pondok-pondok yang ada di pesantren itu, untuk melaksanakan sholat subuh. Wirid dulu selama 1 jam, baru melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh ngaji. Setelah ngaji kita harus masak nasi dan lain sebagainya. Setelah itu harus mandi. Mandi itu dari sini sampai mungkin sampai simpang ini lah kayaknya Ustaz Bukhari ya. Digatek kita masuk luar biasa jauhnya. Harus lari. Nanti supaya cepat balik lagi. Karena jam 7.30 itu kita sudah masuk sekolah. Setelah masuk sekolah, masak. Setelah masak, sekolah lagi jam 2. Waktu istirahat itu cuma ada waktu setelah sholat asar sampai menjelang sholat maghrib. Dari maghrib itu sampai malam mengerjakan PR, masak dan lain sebagainya. Itulah perjuangan kami. Dan itu memang kami rasakan luar biasa. Dibandingkan anak sekalian ini, alhamdulillah sudah tidak perlu masak lagi. Mungkin mencuci aja kayaknya. Mencuci baju sendiri ya. Kalau dulu memang kami ini betul-betul cacahan 3, angka 1. Mandi, cuci sendiri, masak sendiri, pokoknya segala macam sendiri. Dan orang tua itu boleh menjenguk kami itu 1 minggu sekali pada waktu hari Kamis.
Nah, terakhir pesan almarhum bapak saya sebelum meninggal dunia itu, dan ini juga saya sampaikan kepada anak sekalian sebagai motivasi kedua. Jadi janganlah sampai berputus asa dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini memang sekuat kita berkorban, makin kuat korban kita dalam menuntut ilmu ini, insya Allah ilmu kita semakin berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwa penting yang saya ingat dari almarhum bapak saya ketika sebelum meninggal dunia, dia pesan sekali bahwa dalam semua rukun Islam itu kan ada 5 rukun Islam itu, semuanya memang harus kita ikuti. Cuma beliau berpesan, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, dan laksanakanlah sholat dengan cara berjamaah. Memang kita sekarang ini ada di pondok sering sholat berjamaah, tapi kalau sudah keluar dari pondok ini, terkadang sholat jamaah ini kita abaikan. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 70 wa 20 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dengan sholat sendiri, yaitu perbandingan berapa derajat? 27 derajat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat ini, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan terang-terangan, padahal dia sehat, bisa melaksanakan sholat, dia sengaja tinggalkan sholat, faqad kafara jiharon, maka sesungguhnya dia telah kafir secara terang-terangan. Ini adalah al-ahdan lazi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian Rasulullah itu dengan orang kafir itu yaitu sholat. Aman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ini adalah pesan almarhum bapak saya sebelum meninggal dunia. Jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, itu juga yang saya harus berpesan kepada santri-santri sekalian, untuk jangan sampai meninggalkan sholat. Tuntutlah ilmu itu dari buaya hingga ke liang lahat. Jadi jikalau sudah menuntut ilmu, sudah kita laksanakan itu, selesai dari pondok, jangan sampai lupa meninggalkan, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat, maka dekat kafaro, maka sebenarnya dia telah kafir. Itu sabda Nabi yang disampaikan pada kita sekalian, untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya melaksanakan sholat, sehingga tak dapat dilakukan dengan cara berdiri, duduk dengan duduk tak bisa, berbaring dengan berbaring tak bisa, dengan isyarat mata gitu kan. Kalau dengan isyarat mata tak bisa, ya disolatkan. Kalau yang tak bisa sholat, jadi disolatkan. Jadi isyarat mata aja nggak bisa, ya udah hindarilah, ada dia, hindarilah gali kubur, masukkan dalam kubur, sebelumnya disolatkan dulu. Itu saja, mudah-mudahan itu sebenarnya nasihat untuk diri saya pribadi. Kalau untuk pengasuh PPA, harusnya kami yang belajar kepada beliau ini. Nah, jadi bukan kami yang harus ini kepada anak-anak santriwati, santriwan aja, santriwati belum ada, yang saya khususkan untuk nasihat tadi itu. Jangan sampai berkecil hati dalam menuntut ilmu. Berjuanglah lebih keras lagi, karena perjuangan kalian ini belum apa-apa dibandingkan kami dahulu. Dengan perjalanan yang begitu jauh, ngaji dari kelas 3 SD itu memakan waktu 2 kilo, melewati hutan belantara, hutan dilewati ini. Kalau udah bertemu dengan kalajengking, ular dan sebagainya, itu sudah hal biasa. Ini kita ngaji dari depan sini paling berapa ratus meter, 100 meter lah gitu ya, dari depan, dari bawah itu ke atas. Nah, jadi dengan perjuangan seperti itu, mudah-mudahan semakin besar perjuangan ini, maka Allah akan berikan keberkahan itu semakin besar juga di masa sekarang, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang, lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan
kita bisa berkumpul di sini di Masjid PPA. Selawat kita salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat ini kita yang ada di sini, kedua orang tua kita yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kelak mendapat syafaat beliau di dunia akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya tidak tahu nih, Pak. Saya tidak sampaikan apa. Bapak pinggirnya bukan seorang ustaz atau anak pesantren, tapi Bapak punya cerita sedikit. Waktu umum macam ini kan lah kecil-kecil punya keinginan belajar agama, tapi guru susah betul. Jadi putuskan Pak dari 5 bersaudara, Pak anak kedua, orang tua Pak ini bodoh sekali agama, tapi setiap hari orang tua Pak ini selalu suruh Pak mengaji. Kalau tak ngaji kena kayu, tak ngaji kena rotan. Wah, luar biasa susah. Sudah itu pergi mengaji pula, lampu tak ada sama sekali. Pakai pelita, lampu minyak tanah. Ramai mengaji, tapi Pak tidak duduk di pesantren. Pak duduk di pengajian di rumah. Jadi pengaji setiap hari keluar mengaji, ini motivasi supaya semangat untuk belajar. Di sini luar biasa Ustaz Taufik, guru kita, pengasuh PPA, ini luar biasa. Bisa mendidik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh. Jadi Pak, setiap keluar dari pengajian, Pak Tori hidung, ini lubang hidung hitam. Kenapa? Lampu minyak tanah itu rasa kuat sampai 20 biji setiap hari. Tapi kita tidak pandai. Ini sedap nih, banyak kawan. Kalau Pak mengaji dari 40 murid, Pak sendiri lelaki besar zaman itu, anak lalu semua. Ini banyak orang Melayu kan? Pak sendiri orang Melayu, banyak anak lalu. Kawan-kawan malu nak ngaji, cuma Pak aja bertahan. Cuma satu keinginan Pak, supaya Allah menjadikan Pak ini anak yang soleh. Anak yang soleh. Setelah orang tua meninggal dunia, tinggal satu di antara dia, ada 3 perkara. Satu di antara dia adalah doa anak yang soleh. Di sini tepat tempat dia. Ustaz Taufik bisa mendidik kita semua, bisa mendidik anak-anaknya semua menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu bisa mengantarkan orang tua dia ke surga. Tapi anak yang salah bisa mengantarkan orang tua dia ke neraka. Sayang tak dengan orang tua semua? Sayang sekali. Pak bersayang dengan orang tua Pak. Mulai kita dari kecil kita dididik. Mulai dari satu hari kita dimandikan. Bahkan kotoran kita itu dicuci orang tua. Kotoran kita ini dicuci oleh orang tua. Makan kita pun disuap oleh orang tua. Mandi pun kita dimandikan orang tua. Bahkan setiap malam orang tua kita kurang waktu tidurnya hanya untuk menjaga kita supaya kita menjadi besar. Seperti ini sekarang. Di sini tempat Ustaz Taufik boleh kita percaya. Ustaz Taufik yang dikirim oleh dari lembaga luar biasa. Bisa mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Jadi harapan Pak, betul-betul belajar bersama Ustaz Taufik ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan bisa mengantarkan orang tua ke surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Taufik, pimpinan pondok pesantren aku, kemudian para guru kita semua, para ustaz yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, anak-anak santriwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Dengan izin Allah jualah kita dapat bersilaturahim, dapat berkumpul bersama dalam majelis yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekedar memberikan motivasi kan tadi diminta oleh guru kita untuk memberikan motivasi kepada anak-anak ya. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang, kalau tadi Ustaz Junaidi juga bercerita tentang bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Perjalanan saya juga kurang lebih juga seperti itu, tapi mungkin beliau lebih enak perjalanan tadi 1 kilo 200 meter saja. Kalau saya perjalanan mau pergi ngaji itu lebih, kalau 3 kilo rasanya saya malam-malam jalan kaki pakai sandal jepit, kadang hujan-hujan sandal jepitnya putus. Untuk penerang jalan tuh bukan senter bukan pakai batu obor yang pakai bambu dikasih minyak tanah, dikasih sumbunya itu sabuk kelapa. Nah itulah ya jalan kami. Itu pun tidak lama karena tempat saya tinggal di Palembang itu betul-betul di hutan belantara, di hutan, tengah-tengah hutan, dan tidak ada tetangga itu, Ingat betul masa kecil saya itu. Ya saking pengennya ngaji, kami tempuh juga perjalanan itu jauh, naik tebing turun tebing itu kan, tetapi tidak tamat juga. Jadi udah berapa kali tempat, kalau nggak salah 2 atau 3 tempat kami ngaji itu nggak tamat juga akhirnya. Ya, tapi alhamdulillah ya terus kita belajar dan terus ya alhamdulillah kami ya saya pertama pada dalam belajar itu ya Allah anugerahkan ilmu lain sedikit. Nah ilmu yang sedikit itulah ya alhamdulillah pada saat ini ya bermanfaat ya kami ajarkan kepada anak-anak yang belum bisa ngaji ya. Nah jadi kepada anak sekalian ini kenapa saya cerita ini supaya kalian itu lebih giat lagi, semangat lagi belajar. Kalian diantarkan orang tua ya ke sini belajarlah tekun ya, belajar yang rajin sungguh-sungguh ya, karena nanti kalian akan merasakan betapa pentingnya ilmu nanti kalian setelah kalian terjun di masyarakat ya, baru kalian sadar, baru kalian merasakan inilah hasil saya belajar selama ini ya. Berapa banyak orang yang menyesal di hari tuanya. Kenapa ya? Ketika ada yang kecil saja lah, misalnya contoh pergi ke Kenduri ya, dari mana posisi dia yang orang tak berilmu tadi? Di pojok-pojokan, takut dikasih yasin, situ aja. Dikasih yasin itu dia takut dia. Kenapa? Karena tidak bisa baca Al-Quran. Dikasih yasin dia takut dia. Yang kebanyakan itu. Cuma kalau kalian punya ilmu, kalian bisa. Kalian yang memimpin itu. Kalian memimpin yasin, kalian memimpin tahlil, kalian memimpin doa. Ya, nah nanti jadi ilmu itu akan bermanfaat ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah terjun di masyarakat. Ini seperti kami ini ya, ini alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu kepada ya guru-guru kita semua di sini. Ya alhamdulillah ilmunya bermanfaat di masyarakat. Nah jadi kalian nanti seperti itu nanti ya. Nah jadi kami itu ilmu ini sangat penting sekali kalian tuntut, kalian pelajari, karena man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa 'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat juga harus ilmu. Wa man aradahuma fa 'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia kedua-duanya itu dunia akhirat juga harus ilmu, bukan uang banyak, bukan bergelar sarjana, bukan punya simpanan emas banyak, bukan itu yang membuat kita bahagia, tetapi disampaikan di sini adalah yang berilmu. Nah ini saja ya, yang perlu kami sampaikan. Ya, tetap semangat kalian ya, buat orang tua bangga. Nah jadi sekarang tugas kalian sebagai anak bagaimana ya
kalian itu bisa membuat orang tua kalian itu bangga, bahagia, senang. Ya, orang tua kalian sudah letih bekerja, mencari nafkah, mencari uang untuk membiayai kalian sekolah di pesantren. Nah, sekarang bagaimana orang itu nanti suatu saat orang tua kalian itu bangga punya anak seperti kalian, ya. Nah, sebenarnya permintaan orang tua itu yang ingin orang tua nggak neko-neko kalau orang tua saya. Bagaimana anak nanti suatu saat bermanfaat di masyarakat, ya, bermanfaat dengan ilmu yang sudah didapat. Nah, ya. Nah, terakhir pesan saya adalah, jadi terakhir pesan saya buat kalian adalah supaya ilmu kalian itu betul-betul manfaat di dunia wal akhirah, supaya ilmu kalian itu berkah, ya, yang pertama sekali adalah, ya, kalian harus taati, hormati kedua orang tua kalian, itu yang pertama. Yang kedua, guru. Nah, apapun yang dinasihatkan, apa yang diajarkan oleh guru kita di sini, hendaklah betul-betul kalian ikuti, kalian taati. Jangan sekali-sekali kalian yang melawan, membantah. Jangankan secara terang-terangan, ya, membantah dalam hati saja misalnya Ustaz guru kita Ustaz Taufik nasihatin kalian atau marahin kalian, ternyata kalian dendam. Ternyata kalian bisa sakit hati, ngomel di belakang, ngoceh belakang, bisa aja gitu. Ya, walaupun Ustaz Taufik tidak melihat, ya, tapi Allah Maha melihat. Nah, yang seperti ini, jangan sampai terjadi, ya, supaya ilmu kita, ya, barokah, ya. Jadi taatilah guru kalian, ya, walaupun bagaimanapun, ya, guru kita yang ada di sini itu adalah, ya, orang tua kita juga. Orang tua kita itu, ya, bukan hanya orang tua, ya, orang tua asli, orang tua kandung kita. Guru kita orang tua kita. Nanti juga kita punya orang tua siapa? Ya, bapak mertua, mak mertua itu, ya, tapi nanti lah itu. Ya, itu, ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Yang mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar yang tekun kepada guru kita Ustaz Taufik. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah, senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu untuk terus memberikan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada kalian yang nanti suatu saat, ya, al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Demikian saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Taufik, ya, sebagai pengasuh PPA, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, santri yang kami banggakan. Jangan anggap ini lomba pidato, ya. Ya, ini bukan lomba, nah, ya. Dari ujung sampai ini nanti, ini bukan lomba, ya. Ada dalam pondok itu istilahnya, taatmu kepada gurumu lebih baik daripada ilmu yang engkau dapatkan. Itu kalau di pondok sudah terbiasa terdengar. Maka ketika guru kita Ustaz Taufik tadi mengucapkan dan memerintahkan saya untuk memberikan kata nasihat, apa namanya itu, maka saya harus taat kepada beliau. Ya, kenapa? Karena perintah dari guru lebih baik daripada ilmu yang kita dapatkan. Maka kami tidak bisa menolak. Mau tidak mau, walaupun sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tadi, guru-guru kita tadi, semua baik semua. Jadi Pak, ini sudah terakhir, apa yang mau sampaikan? Udah habis kan? Semuanya sudah diambil tadi. Tapi karena beliau walaupun sedikit disuruh ngomong, ya Kiai, ya, izin. Ya guru-guru kita mohon izin. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai bangsa jin dan manusia. Ingat, ada dua golongan, ya, golongan jin dan golongan manusia. Lintasilah, tembuslah
lewatilah ya. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu, apabila kalian mampu menembus, apabila kalian mampu melewati ya, min aqtaris samawati wal ardh ya, lintasan langit dan bumi ya, fanfudhu, maka lintasilah. Allah perintahkan kita untuk melintasi, untuk menembus jangkauannya itu ya. La tanfudhu, kata Allah, sungguh tidak akan kalian mampu illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan itu dalam ya, apa namanya, ilmu, apa namanya itu ya, apa, tafsir, nah, ya, bisa dikatakan dengan ilmu pengetahuan. Sultan itu bisa diartikan dengan izin Allah. Tapi di sini karena kita berkaitan dengan di pondok sedang menuntut ilmu, maka kita akan mampu menembus langit dan bumi ketika kita memiliki ilmu pengetahuan. La tanfuduna illa bisultan. Kita tidak akan pernah mampu melewati, tidak akan pernah mampu membaca apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali dengan ilmu pengetahuan. Pernah lihat pesawat terbang melintas di sini? Itu salah satu bentuk dari tanfudhu ya, melintasi ya, melintasi di atas kepala kita, awan melintasi langit di atas kita itu. Siapa yang bikin pesawat? Manusia. Dengan apa dia membuat pesawat? Dengan ilmu. Dia memiliki ilmu, dengan ilmu dia mampu membuat pesawat. Pernah lihat kapal di atas laut? Ya, kok bisa terapung padahal besi semua? Ya. Padahal kalau air aja bisa tenggelam, kita pun bisa tenggelam. Tapi ini besi sekian ton beratnya tidak tenggelam. Tapi karena oleh pakar ilmu pengetahuan yang membuat pesawat, yang membuat kapal dengan ilmu yang dia punya, maka kapal seberat apapun bisa berapung di atas air. Lihat guru-guru kita bisa duduk di depan, ya, bisa dipanggil Pak Ustaz, bisa dipanggil Kiai. Karena apa? Karena memiliki ilmu pengetahuan. Maka dari itu anak-anak kami yang berbahagia, syukur alhamdulillah sekarang betul kata guru-guru kita tadi, sekarang tinggal bagaimana semangat dan kemauan kita untuk belajar. Makan sudah disiapkan, ya kan? Cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, masak dimasakkan kan? Tanam padi tidak, tinggal sudah masak, tinggal sendok sendiri ya. Sudah enak. Kalau kami dulu masak sendiri, ambil air sendiri, tidur sendiri, pokoknya serba sendiri. Nyalakan pelita sendiri. Sekarang tinggal ketek nyala. Air sudah ada. Tinggal semangat kita untuk belajar. Kapan terasa ilmu itu bermanfaat? Ketika anak-anak keluar dari sini. Kalau sekarang tidak bermanfaat ilmu itu, ya? Kalau sekarang anak-anak masih di sini, ilmu itu tidak terasa bermanfaat. Tapi ketika anak-anak kami keluar dari sini, pindah dari tempat ini ke tempat yang lain atau balik kampung, maka terasalah ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Ya, dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menerangkan tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Coba lihat, orang yang memiliki ilmu pengetahuan duduknya sama atau tidak dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Sama tidak?
sama, duduk juga, tapi tempatnya berbeda. Ya, contoh guru kita di depan, ini di sini, ya. Jadi caranya macam mana juga kita tidak bedakan orang yang memiliki ilmu dan tidak itu, ya. Perlakuan orang, bermasyarakat ke kita. Coba kalau orang yang memiliki ilmu pengetahuan pasti disegani, dihormati oleh masyarakat. Ya. Jadi sekali lagi tidak terlalu panjang lebar, tingkatkan kemauan niat kita untuk tulus menuntut ilmu, belajar, gunakan sebaik-baiknya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Guru-guru kita semuanya yang kami muliakan, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, sedikit saya menyambung tentang niat dalam menuntut ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita tata niat kita dalam menuntut ilmu tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Untuk menghilangkan kebodohan. Kemudian untuk menghidupkan agama Islam. Jangan sampai niatnya untuk dunia. Niatnya untuk nanti kalau sudah pandai biar bisa debat dengan orang-orang yang pandai. Kemudian orang-orang yang bodoh dibodohin, ya kan? Kemudian niatnya lagi supaya orang-orang nanti bertamu ke rumah saya semuanya supaya dapat duit banyak. Jangan niat begitu. Itu niat yang salah. Mengapa demikian? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul pernah bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahun nar." Adkhalahullahu nar. Jadi kalau niatnya untuk dunia supaya bisa mendebat orang-orang yang pandai, kalau debat menang berarti saya yang paling pandai. Kemudian niatnya lagi adalah supaya meragukan orang-orang yang bodoh, mereka dibodohin, ya. Kemudian supaya seluruh manusia, karena saya yang pandai, maka mereka akan ikut apa perintah saya. Nah, kalau niatnya begini, apa janjinya baginda Nabi? Adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Padahal tujuan utama kita adalah untuk menghidupkan agama Islam supaya kita selamat dunia sampai akhirat. Makanya anak-anak, mari kita tata niat kita. Insya Allah di sini sudah pas, ya. Ustaz Taufik juga ahlul istiqomah, beliau istiqomah untuk mendidik kalian. Semoga diberikan kesehatan zahir batin, ya, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang pada tidur bangunkan dulu. Ini spesial terakhir soalnya. Ayo kum, bangun, sahur. Nah, udah bangun? Anak-anak, sebelum saya baca salam, nanti kalau saya ngomong ikut ya, kompak ya. Oke, siap? Are you ready? Nah, apa? Gadis? Are you ready? Ayo, sampul air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan yang jawab salam saya masuk surga. Yang jawabnya benarnya masuk surga, tapi surganya belakangan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ada surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tadi sudah dengar semuanya kan dari guru-guru kita semuanya. Ada yang cerita di pesantren, ada yang cerita jalan kaki 3 kilo sampai luar biasa. Itulah yang namanya perjuangan mencari ilmu. Saya nggak akan cerita masalah itu karena hampir semua santri insya Allah kisahnya sama. Paham? Ketika Rasulullah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah apa? Ya Ibnu Mas'ud julusaka sa'ban fi majlis ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, kalau kau duduk di suatu majelis ilmu, tahu itu majelis ilmu? Majelis ilmu ya tempat kita mencari ilmu, tempat kita mengingat Allah, tempat kita membaca salat, itu namanya majelis ilmu. La tamassu kalaman wa la tatu harban khairu min alfi itqubah. Kata Rasulullah, walaupun kau tidak pegang pulpen, walaupun kau tidak pegang buku, tidak pegang pena, maka lebih bagus, lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Sekarang ada budak enggak? Ada budak enggak sekarang? Enggak ada. Ada ini budak ini adanya memang bahasa Melayu namanya apa? Anak itu budak. Jangan ngantuk. Nah, yang kecil luar biasa. Semangat kira-kira mencari ilmu semuanya? Baru semangat. Kalau nggak semangat berarti kita termasuk orang yang salah. Jawab sama-sama. Ilmu hurufnya ada berapa? Oh, udah ngantuk. Ilmu hurufnya ada berapa? Bukan pakai bahasa Arab, hurufnya ada berapa? Ilmu bahasa, tulisan ilmu itu pada berapa hurufnya? Pakai bahasa Arab. Ada? 30. Ada ain, terus lam, terus kurang kompak. Ulangi, ilmu dalam bahasa tulisannya ada berapa hurufnya? 1, 2, 3. Ain, lam, dan saya tanya, ain itu harokatnya apa? Belum bisa baca ya? Ain harokatnya apa? Yang kuat, ain harokatnya kasroh. Lam harokatnya, saya minum kasroh, kasih gorengan. Lam harokatnya sukun. Mim harokatnya doma. Ilmu ini kalau kita preteli perincian itu besar. Ain kenapa harokatnya kasroh? Ternyata inilah santri. Ketika dia datang di pondok pesantren, ditinggal orang tuanya, dijauhkan dengan keluarga-keluarganya, maka dia akan mendapatkan huruf ain yang berharokat kasroh. Letaknya di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah. Ketika sudah masuk pesantren, ya Allah, orang tua sudah meninggalkan kita dari pesantren, nangis. Kadang kita di tengah hutan, sampai kita dapat wow. Di atas masjid kita menyendiri menangis. Kenapa? Karena kita sedih. Biasanya kumpul sama orang tua, makan barang enak sama orang tua, sekarang kita ditinggal. Tapi ingat, ketika kalian tahan dengan huruf ain yang harokatnya kasroh, maka akan mendapatkan huruf lam yang harokatnya sukun. Disitulah masa pacekliknya santri. 3, mar'ah, marid. Ketika sudah di pondok pesantren, godaan kalian ada 3. Mal, yang pertama adalah harta. Biasanya kirimannya telat, ya kan? Ya harusnya udah tanggal kirimnya nggak ada. Sabar. Kalau sabar, insya Allah ilmunya barokah. Yang kedua, mar'ah. Karena di sini alhamdulillah belum ada santri perempuan, belum ada godaan. Kalau dulu kita semuanya, bahaya. Ditengok dosa, nggak ditengok mubazir, ya kan? Yang ketiga adalah marid. Santri itu pasti dominan dengan gatal. Sholat Allahu Akbar, karo kita. Maka kata guru kita apa? Kata orang mereka mengatakan, kalau seandainya santri sudah punya penyakit gatal, itu tanda-tandanya kita sudah dimasuki ilmu. Insya Allah ilmunya sudah masuk dalam tubuh kita, dan pula nanti kita insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalian tahan dengan huruf ain, dengan huruf lam, lalu kalian akan mendapatkan huruf mim yang mempunyai harokat. Ulangi, kalian tahan dengan huruf ain, dengan huruf lam, akan mendapatkan huruf mim yang mempunyai harokat.
Gomah berakit-rakit. Nggak ada yang hafal? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Kemudian kalian sakit di pesantren mencari ilmu susah menghafalkan, tidurnya kurang. Tetapi setelah kalian lulus di pesantren, maka jadilah ustadz-ustadz ini depan antum ini. Ini dulunya semuanya santri. Kita dulu semuanya santri. Mazid kan sampai kapanpun engkau tetap akan dikatakan santri. Paham dong? Maka pesan guru-guru kita semuanya tadi cuma satu. Hormati gurumu. Paham dong? Ada datang syekh, orang yang ilmunya tinggi datang. Wah, ahli betul. Qur'annya hafal, semuanya hafal. Tahu-tahu manggil. Sini nak, namamu siapa? Randy Pak. Saya sama gurumu pintar siapa? Jangan sampai engkau membandingkan gurumu dengan ulama tadi. Kalau mengatakan pintar engkau wahai syekh, maka saya yakin engkau. Tapi kalau gurunya ridho, ilmunya tidak akan bermanfaat. Berarti kata guru saya menganggap apa? Ibaratnya walaupun guru saya ini ibaratnya saya punya guru hanya bisa membaca alif bertasa, anggaplah guru kita yang paling mulia. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Mencintai ulama wajib, tetapi membandingkan guru-guru dengan orang lain itu tidak boleh. Tujuannya apa? Ilman nafi'ah, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham dong? Sekarang kita di sini niatnya mencari ilmu manfaat tidak? Mau cari ilmu manfaat di pesantren? Maka turuti apa kata guru kita. Kalau disuruh bangun ya bangun, disuruh sholat. Bahkan kalau disuruh masuk ke gorong-gorong kita tetap masuk, karena perintah guru adalah celah bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham dong? Nah, inilah tadi yang disampaikan dari awal dari proses sampai di sini. Tujuannya cuma satu, kita doa sama-sama. Nanti kalian sudah lulus di pesantren agro ini, insya Allah kalian jadi anak yang soleh semuanya, yang bisa mengangkat derajat orang tua kalian, baik di dunia maupun di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang ada di dunia, tundukkan kepadanya. Bayangkan bahwa kita sedang melakukan sesuatu untuk mencapai dan menggapai, sekaligus mendapatkan sesuatu untuk menghadiahkan kedua orang tua kita, agar kedua senyum dengan kita, bahagia dengan kehadiran kita. Kita tutup dengan doa ini yang dikhususkan kepada seluruh lembaga BSMI Amanah, para dai-dai yang disebar di pulau-pulau, baik yang di darat maupun yang di laut, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dari pihak manajemen NIJ, ada Direktur Insinyur Haji Muhammad Arif, Direktur Utama atau Direktur Eksekutif, ada Direktur Pendidikan Kiai Haji Subhan Musid, ada Direktur Dasi Keamanan Kiai Saiful Ulum, ada Direktur Wakaf Kiai Rauf, ada Direktur BFT Kiai Imam Mutawalli. Di sini juga ada Kapindes, pimpinan Kartu Berdaya Bapak Muhammad Hasan Fuad, dan seluruh jajaran-jajaran yang ada di muka kuning dan Indung, ibu bapak kita, saudara-saudari kita, kerabat-kerabat kita, putra-putri kita, kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, dan kita juga hadiahkan doa ini untuk donatur kita, Bapak Haji Nasir bin Sulaiman, Ibu Haji Elsa, Nenek tercinta yang ada di Singapura,
kemudian Bapak Sukirman, Bapak Haji Sukirman bin Sukaimi, seluruh keluarganya, para kerabat-kerabatnya, putra-putrinya, cucu cicitnya, senantiasa kita semua mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa harta benda senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah, dijauhkan dari segala bahaya dan musibah. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang ahli sahabat, ahli jannah, ahli kita, ahli iman, ahli bina, ahli is, ahli karamah, ahli sunnah, ahli ridha, ahli ibadah, ahli sunnah, ahli khair, ahli jihad fi sabilillah. Dan senantiasa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan arahan bimbingan kepada kita agar kita selalu menjadi orang yang berjalan di syariat Allah, menjadi orang yang selamat dunia akhirat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Barakatuh sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syirul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca ibadah yang kompak ya. Ibadallah, Rijalallah, Al-Bismillah, Bi'adillah, Wa kulu'an manalillah, Ansanallah, Bifa'ilillah, Wa aqtab, Wa anjab, Wa sadat, Wa ahdab, Ya antum ya ulil albab,
بكشف الحجب اللهم لك الحمد شكرا ولك الملك فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل بذلك احدا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مكرم كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسر يا من لا يحتاج الى البيان مفسر حاجاتنا الى التكسر حاجاتنا الى التكسر حاجاتنا الى التكسر وأنت عليم بها وخبير. اللهم يا الله يا حي يا قدير اللهم يا الله يا حي يا قدير اللهم يا الله يا حي يا قدير يا لطيف يا من وسع بفضل السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك بخفي خفيف في الخفي أن تخفينا في خفي خفيف في الخفي إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم انا نسالك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وقوتك كتابتك ان تكون لنا اولا ومعونا في بحر الاقوال والافعال والأحوال وجعلنا نحن في الخيرات وأن تكون كل شر وذمة ومنة قد استقيناها من غفلتنا وذنوبنا فإنك أنت الغفور الرحيم. قد قلت وقولك الحق ويفعلك جهل. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا وشرفنا ومولانا محمد اخرجنا بيومك الذي لا تنفع واكفنا بكنفك الذي لا يموت وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا بتكرمنا واكرمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أنا بخيرك ورد نفسي ولما درسني ولما كلمة اللهم أنه
اللهم ألهمنا علما نفقه به أولادك وذريتك وارزقنا فهما نعلم به كيف نبت يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأرباع ونفس لا تشبع وعين لا تقنع. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك علمنا يا الله علمنا يا الله علمنا بعلمك علم الآخرة علم اليقين علم المستغفر وتقرب إلى حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم يا الله من أهل العلم يا الله من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحقيقا بذلك الصالحين في الدنيا وأخرى وآله وصحبه وسلم بالله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وما عليكم تقبل الكريم بشهاداتها وقبل الشيوخ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Terima kasih untuk para kiai, para masyaikh, para guru-guru yang senior, atas kehadirannya, atas nasihatnya. Semoga pertemuan ini Tuhan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah bersama dengan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum